Bayukulul Layun dengan NIM 234011053 dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Aspek Hukum Ekonomi yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Sri Herianti. Dan di sini saya akan mengambil materi mengenai etika bisnis dalam perspektif syariah yang bertema mengenai implementasi etika bisnis Islam di UMKM. So, untuk kalian yang kepo dan ingin tahu apa sih etika bisnis Islam itu dan bagaimana pengimplementasiannya, ikutin terus video ini dari awal hingga akhir ya guys. Sebelum membahas mengenai implementasi etika bisnis Islam di UMKM, kita harus tahu dulu nih pengertian dari etika bisnis Islam itu sendiri. Etika bisnis Islam adalah sekumpulan nilai dan prinsip moral yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman bagi seorang muslim dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Selanjutnya adalah tujuan dari etika bisnis Islam. Tujuan utama etika bisnis Islam adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan, serta mencapai keberkahan dalam usaha. Kemudian ada juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, yaitu mengapa etika bisnis Islam itu penting diterapkan. Yang pertama ada kepercayaan pelanggan. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, UMKM dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan pelanggan, di mana pelanggan akan merasa lebih nyaman ketika berinteraksi dengan bisnis yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Bahkan nantinya pelanggan akan lebih loyal terhadap kita. Yang kedua yaitu berkah dalam bisnis, di mana banyak pelaku bisnis yang meyakini bahwa dengan kita menjalankan bisnis sesuai dengan ajaran Islam, mereka akan mendapatkan berkah dan keberkahan dalam usahanya yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, di mana sekarang banyak sekali persaingan bisnis di mana-mana. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, UMKM yang menerapkan etika bisnis Islam dapat membedakan diri dari pesaing. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mencari produk dan jasa yang halal dan bernilai etis. Yang keempat yaitu terhindar dari praktik yang merugikan, di mana ketika kita melakukan atau menerapkan etika bisnis Islam, kita akan terhindar dari penipuan, kecurangan, dan korupsi. Nantinya akan mengakibatkan kerugian di keberlanjutan bisnis kita. Berikutnya ada prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Yang pertama yaitu ada prinsip tauhid, yang dimana semua aktivitas bisnis harus dilakukan semata-mata untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada prinsip kejujuran, di mana seorang pengusaha harus jujur dalam segala hal, baik dalam transaksi, informasi, maupun kualitas produk ataupun jasa. Yang ketiga ada prinsip keadilan, di mana kita memberikan hak kepada setiap pihak pelanggan yang berkepentingan secara adil dan proporsional. Yang keempat ada prinsip tanggung jawab, di mana setiap pelaku bisnis harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan dampak yang ditimbulkan dari kegiatan bisnisnya. Prinsip yang kelima yaitu prinsip kebebasan, di mana kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk memilih dan bertindak dalam batas dan pedoman dalam bisnis hukum Islam. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan nilai-nilai kemanusiaan pastinya. Dan selanjutnya adalah contoh nyata dari pengimplementasian etika bisnis Islam di UMKM. Ya, UMKM SK Buah Segar yang terletak di Jalan Sukomoro Pace, Desa Kedung Ombo, Kecamatan Pace. Didirikan oleh Bapak Hamid pada tahun 2021 setelah beliau pulang dari Jakarta. Dengan keinginan untuk memiliki usaha sendiri, Bapak Hamid bertujuan untuk mendapatkan pendapatan, mengais rezeki, dan menabung untuk masa depan.
Saat ini, usaha ini dikelola bersama istrinya yang bernama Ibu Ati. Selain berjualan berbagai jenis buah, mereka juga menawarkan layanan seperti penjualan eceran dan grosir, serta pesanan parcel hantaran dan parcel mini, serta parcel-parcel lainnya. Visi dan misi mereka adalah menjaga kualitas buah agar tetap segar dan memuaskan pelanggan. Dalam konteks etika bisnis Islam, usaha ini mencerminkan prinsip-prinsip seperti prinsip tauhid, kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Dalam penerapan prinsip kejujuran, beliau berkata, di sini itu kita jujur dalam berdagang. Di sini kan menggunakan timbangan digital ya, Mbak. Sudah ada harga, terus ada berat sama ada hasilnya, jadi tinggal pencet gitu. Jadi nggak ada kesalahan kalau itu nimbangnya kurang atau gimana, itu nggak ada, karena kan sudah ada tertera harga, bobotnya juga, hasilnya juga sudah. Beliau juga menerapkan prinsip tauhid. Ibu Ati mengatakan bahwa ya kita percaya sama Allah yang mengatur semua rezeki kita. Jadi masing-masing bisnis kan sudah ada yang mengatur, hasilnya juga itu ya dari kita sendiri. Kalau kita berusaha pastinya dapatnya juga yang lebih. Tapi kalau kita malas kayak nggak semangat dalam berusaha, jadinya nanti gimana ya, Allah mau ngasih banyak gimana kalau nggak berusaha gitu. Dalam konteks tanggung jawab sendiri, beliau juga mengatakan bahwa kalau tanggung jawab di sini itu kita apabila ada buah yang busuk itu kita sisihkan sendiri, Mbak. Dan apabila ada komplain dari customer buahnya begini, itu kita langsung perbaiki, dan kita kalau ada kerusakan kita langsung ganti. Dalam penerapan prinsip amanah, beliau juga mengatakan bahwa menjaga kepercayaan customer dengan menyediakan buah-buah yang segar, berkualitas, dan yang dimana kita itu memilih supplier yang terpercaya. Yang terakhir yaitu prinsip keadilan. Beliau juga mengatakan bahwa ya di sini juga menerapkan prinsip keadilan. Seumpama keluarga atau kerabat beli di sini dan customer lainnya, kita itu ya di harga sama. Dan di dalam bisnis itu kan maksudnya di dalam dagang itu kan ada penjual, pembeli, dan tawar menawar. Jadi di sini kalau kerabat mau menawar ya nggak apa-apa, customer lain begitu juga kalau mau menawar juga nggak apa-apa. Yang penting menawarnya itu tidak merugikan dan tidak mengecewakan gitu. Kegiatan selain berdagang buah, mereka juga mengatakan ketika pada bulan Ramadan menjual es campur dan jus buah, yang dimana ketika ada lebih dari dagangannya, beliau akan membagikan kepada masyarakat sekitar untuk berbuka puasa. Bapak Hamid dan Ibu Ati berkomitmen untuk memberikan produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan yang baik tentunya, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam berbisnis. Mereka berusaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga kemaslahatan pelanggan di usaha mereka. Dari contoh nyata implementasi etika bisnis Islam tadi juga masih berkaitan dengan dalil Al-Quran etika bisnis Islam, yang dimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 dimana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Quran surah An-Nisa ayat 29. Dalam surah An-Nisa ayat 29 ini Allah mengingatkan kepada orang yang beriman untuk tidak mengambil harta orang lain secara tidak sah, tetapi hanya melalui perniagaan yang adil dan disepakati antara dua pihak. Prinsip ini sejalan dengan etika bisnis Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Transaksi harus dilakukan dengan integritas tanpa penipuan, serta memperhatikan kesejahteraan semua pihak. Dapat dilihat bahwa dari contoh nyata implementasi etika bisnis tadi masih sangat berkaitan dan relevan dengan dalil tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari video
bahwa UMKM yang menerapkan prinsip etika bisnis Islam adalah usaha yang menjunjung tinggi prinsip ketauhidan, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksinya. Mereka tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga berusaha memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan begitu, UMKM ini tidak hanya mendapatkan keberkahan dalam usahanya, tetapi juga membangun kepercayaan yang kuat dengan pelanggan serta mitra bisnisnya. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi aktif dalam perkembangan perekonomian saat ini dan tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Pesan utama dari saya yaitu etika bisnis Islam adalah fondasi yang kuat untuk membangun UMKM yang sukses dan berkelanjutan. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam berbisnis, pelaku UMKM tidak hanya meraih keuntungan duniawi, namun juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terapkan etika bisnis Islam di kehidupan sehari-hari dan diterapkan dalam aktivitas perekonomian kita. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan menjadi agen perubahan perekonomian di negeri ini? Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, ketemu lagi di video selanjutnya ya.